Selamat sore teman-teman Kopi Grafika dan teman-teman Perintek TV. Hari ini kita sama-sama ada di pameran Indonesia Production Expo di Bandung. Bersama saya Pak Usman Batubara dan Pak Rudi, Sekjen Kopi Grafika. Menyikapi permasalahan Sritek yang berkembang saat ini, kira-kira bagaimana Kopi melihat permasalahan Sritek atau industri tekstil yang lagi happening ini? Silakan Pak. Oh ya, terima kasih Pak Hendra. Berbicara mengenai perusahaan GD ini, dia adalah suatu perusahaan ternama di bidang pertekstilan Indonesia. Adapun bagian dari keberadaan perusahaan itu di dalamnya ada printing. Jadi saya dari segi komunitas printing Indonesia melihat bahwa Sritek itu secara menyeluruh mungkin harus ada jalan keluar, tapi memang memerlukan penelitian mendalam ke dalam, penelitian yang seksama, yang kemudian baru bisa diberikan solusinya. Tapi saya punya pendapat, di mana ada masalah di situ akan ada jalan keluar. Situasi ini kan ya bisa dengan kolaborasi, bisa dengan kerjasama. Memang diakui di situ adalah banyak pihak yang terkait. Tapi komunitas printing Indonesia, Kopi Grafika, saya masih tetap berkeyakinan bahwa printing itu di Pulau Jawa bisa berkembang dengan sempurna. Satu setiap desa. Jadi pasti ada solusi lah untuk itu. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama Pak Rudi Susah. Ide-idenya dari Pak Sekjen. Terima kasih Pak Usman Batubara. Terima kasih Pak Hendra. Selamat sore pemirsa. Jadi menyikapi dan menyambung apa yang disampaikan Pak Usman mengenai sekarang yang lagi jadi tema mengenai Sritek, bahwa Sritek itu adalah bagian dari pertekstilan printing ya di Indonesia. Jadi kalau kami melihat sebagai komunitas printing Indonesia terbesar jumlah anggotanya, di mana tadi Pak Usman sampaikan, di mana ada masalah pasti ada peluang. Kalau kita melihat potensi Sritek, selama ini bisnis mereka bukan lagi sekedar B2B ya, tapi G2G. Istilahnya skala government to government. Dan mereka selama ini hanya melihat market kue-kue besar mereka. Nah, kalau kami dari Kopi Grafika tuh melihat tuh ada peluang. Bagaimana terlepas dari masalah nanti penelitian disarankan Pak Usman terkait dengan regulasi pemerintah, kebijakan pemerintah, itu di luar area kita. Yang kami ingin sampaikan adalah bagaimana pemerintah juga akan menyelamatkan Sritek. Salah satu yang solusi yang kami sampaikan seperti disampaikan Pak Usman tadi, kolaborasi mungkin dengan Kopi Grafika ya Pak Usman. Kita memiliki anggota-anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Sritek. Dalam hal ini Sritek menjadi seperti holding, dan kita dari Kopi Grafika membantu menyiapkan anggota-anggota kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita rekomendasikan menjadi plasma dari produk-produk Sritek itu untuk dipasarkan untuk retail ya, basisnya ke retail, ke market-market di Indonesia. Istilahnya memberdayakan sumber daya domestik. Dan kami melihat potensi itu sangat besar Pak Hendra. Tadi disampaikan Pak Usman, di mana ada masalah di situ peluang. Nah, kita melihat peluang nih. Kita memiliki anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Bagaimana dengan Sritek? Produk mereka apa saja yang terkait dengan tekstil printing? Apa yang bisa mereka berikan kepada anggota-anggota kami untuk dipasarkan mereka dengan cara mereka. Karena mereka pasti sangat menguasai pasar-pasar, potensi pasar di kota, di desa mereka masing-masing. Dan saya melihat ini peluang sebetulnya. Kalau kita melihat dari neraca keuangan Sritek yang saya lihat sekilas di berita, tahun lalu mereka mengalami kerugian sekitar 1,2 triliun. Tahun ini sudah berkurang menjadi 402 miliar. Itu signifikan sekali ya Pak Usman. Tadi kita sudah diskusikan. Perbaikannya itu lebih dari 50%. Nah, ini kan potensi. Nah, cara memperkecil lagi potensi kerugian apa? Membesarkan penjualan, meningkatkan penjualan. Salah satunya ya kita berdayakan kolaborasi tadi dengan Kopi Grafika, kita perbesar pasar tapi domestic market dengan UMKM tadi ya Pak Usman ya. Kita menciptakan plasma di mana plasma tersebut adalah anggota Kopi Grafika yang kita rekomendasikan.
Begitu Pak Swendra. Mungkin bisa diperjelas, itu menarik tentang bagaimana kopi grafis itu menjadi plasmanya Sritek gitu Ya, kan. baik. Yang sudah tersebar di seluruh dari Aceh sampai Ya, Papua. betul. Jadi memang nanti kopi grafika, nanti member kopi grafika nanti akan kolaborasi dengan Sritek untuk sama-sama menjual atau menjadi bagian dari Sritek, begitu Betul, maksudnya. betul, betul. Oke, kira-kira usulan konkretnya seperti apa nih? Contohnya gini, kalau kita lihat apa yang menjadi kekuatan Sritek, pasti mereka sudah memiliki Maju tentara misalnya begitu ya? mesin-mesin skala produksi Udah worldwide. worldwide ya, jadi bukan hanya Asia, ASEAN, tapi worldwide. Dan mereka kan jadi bagaimana dibuatkan itu custom, tapi bukan yang meniru. Yang meniru untuk, kan kita tahu sendiri bahwa anak-anak muda hype seneng motif loreng. Oh iya. Seperti itu. Nah, kita buatkan desain-desain yang Kekinian lah, gitu. yang tidak menyentuh dengan organisasi kemiliteran, tapi dengan hype model. Oke. Jadi kita bisa custom sesuai dengan daerah, mungkin jadi tematik nanti. Mungkin contoh daerah Aceh, kita buatkan hype-nya dengan sesuai dengan kondisi budaya setempat. Untuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, ini salah satu contoh. Sumatera Selatan kita buatkan satu tematik model loreng, tapi dengan budaya lokal. Dan itu memanfaatkan semua sumber daya yang ada di Sritek. Ini salah satu contoh saja sih Pak Swendra. Keren Ya. itu betul. Ya. Jadi memang ada muatan lokal ya. Betul, Sehingga budaya lokalnya ya, ada muatan lokal. Betul. Ya. keren. Oh, ini moga-moga bisa nih. Ya. Usaha Bapak Kita sih Prabowo. Kopi Grafika dalam hal ini Pak Usman dan juga kami sebagai sekjen sangat bersedia Pak Usman kita membantu kalau barangkali kami diundang ke Istana. manajemen Sritek atau dengan ke lembaga pemerintahan untuk pembenahan ini. Tukar Sharing lah, Bertukar sharing. Jadi Sharing ya. maksud kami ini di sini kami tidak menggurui, mohon maaf. Jadi kami hanya berbagi ya Pak Usman. Kami memiliki jaringan komunitas printing seluruh Indonesia terbesar di Indonesia. Jadi kita coba bagaimana kita bisa berkolaborasi Pak Swendra. Kita membantu lah bagaimana jangan sampai Sritek ini yang dulu menjadi salah satu kebanggaan Indonesia seperti sekarang paling tidak bisa diselamatkan. Tujuannya itu saja sih Pak Swendra, dan juga kita membantu UMKM di seluruh Indonesia di bidang printing seperti itu Pak Swendra. Oke, menarik sekali usulannya ya. Moga-moga nanti kita bisa sharing dengan pemerintah minimal pada kementerian terkait ya. Ya, kita siap. Kementerian Kita siap. Ya. Ketenagakerjaan Ya. atau perindustrian. Ya. Mungkin kita bisa sharing lebih tinggi lagi untuk kebijakan. Apa kira-kira solusi untuk dekat atau sharing dari Kopi Grafika untuk masalah Sritek? Terus terang kita dari komunitas printing Indonesia merasa prihatin atas kondisi yang dialami oleh perusahaan ternama Sritek yang sebahagian di dalamnya ada printing. Jadi kita prihatin, sedih, dan kita berharap agar semua pihak yang terkait untuk itu untuk meningkatkan perhatiannya, mencari solusi agar masalah yang dihadapi perusahaan gede ini bisa terselesaikan dengan baik. Komunitas printing Indonesia sekira mungkin dibutuhkan. Kita juga siap istilahnya sharing lah untuk ngasih masukan. Tapi khususnya dari sisi printing ya, dari sisi printingnya. Karena kita melihat printing itu juga satu peluang yang bagus yang bisa berkembang dengan baik di negara kita inilah. Printing itu tidak akan mati lah, dan dia akan tetap berkembang dan akan dapat berkembang dengan baik. Satu perusahaan setiap desa di Pulau Jawa, setiap desa, saya garis bawahi itu. Jadi mungkin kita bisa sharing lah kalau sekira mungkin dibutuhkan untuk itu. Saya rasa itu saja. Bisa ditambahkan? Cukup Pak Usman. Cukup ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman PJJ, media dan sekalian. Sharing kita bersama Kopi Grafika pada kesempatan hari ini di pameran IAPI Bandung. Saya ketemu lagi dan stay tune. Sampai ketemu lagi. Bye.